Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alfiatun Nadila dengan NIM 2008105034 dari Tadris Matematika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran CIRC Berbantuan Alat Peraga untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika Siswa. Karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Budi Manfaat, MSI. Yang pertama ada latar belakang. Keberhasilan dari program pendidikan dengan proses belajar di sekolah sebagai pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi siswa, tenaga pendidikan, kurikulum, biaya, sarana dan prasarana, model dan media pembelajaran, serta faktor lingkungan. Pada pembelajaran matematika, proses bernalar dan menganalisis tidaklah cukup jika tidak adanya proses mengomunikasikan gagasan, yaitu kemampuan membaca matematika atau literasi matematika. Hasil studi yang diumumkan oleh PISA pada tahun 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca berada di peringkat ke-6 dari bawah. Artinya perlu dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa Indonesia. Kemampuan kognitif yang heterogen menyulitkan guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Oleh karena itu, guru berperan penting untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan kognitif maupun kemampuan literasi matematika. Dengan adanya model pembelajaran, diharapkan siswa lebih berperan aktif dibandingkan dengan guru. Salah satu pembelajaran aktif kooperatif dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan literasi matematika adalah model pembelajaran CIRC. Hasil penelitian yang dilakukan oleh NCTM tahun 2013, kekurangan yang terdapat dalam proses pembelajaran matematika saat ini adalah para guru memiliki akses terbatas terhadap materi pengajaran, alat, dan teknologi yang mereka butuhkan. Alat peraga untuk membantu memahami materi matematika yang abstrak telah banyak dikembangkan. Salah satunya yaitu koin ajaib yang dikembangkan oleh Widianti. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media pembelajaran koin ajaib memiliki fungsi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan selain memberikan hasil yang baik juga membantu dalam pengembangan media pembelajaran khususnya matematika. Tetapi penelitian tersebut menyarankan agar alat peraga koin ajaib tersebut digunakan dengan model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan uraian tersebut, perlu pengembangan model dan media pembelajaran berupa alat peraga yang berkualitas baik dan menarik. Sangat penting khususnya dalam materi SPLDV berbantuan model pembelajaran CIRC. Selanjutnya pernyataan masalah. Model pembelajaran CIRC dengan berbantuan alat peraga berpotensi baik diterapkan pada siswa yang heterogen dan membantu mengkonkretkan materi matematika yang abstrak. Namun potensi tersebut belum banyak dikembangkan atau dimanfaatkan. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah media yang dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan media pada siswa? 2. Bagaimana sintaks pembelajaran CIRC dengan berbantuan alat peraga dalam pembelajaran matematika? 3. Bagaimana efektivitas produk model pembelajaran CIRC berbantuan alat peraga untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa? Selanjutnya ada relevansi penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari alat peraga koin ajaib yang diterapkan pada materi SPLDV. Penelitian ini diharapkan akan membantu siswa dalam memahami materi matematika yang abstrak seperti bentuk soal cerita. Jika penelitian ini tidak dilakukan, dikhawatirkan Indonesia akan terus menempati posisi akhir dalam kemampuan literasinya menurut survei PISA. Tinjauan konseptual. Yang pertama, alat peraga papan SPLDV. Papan SPLDV adalah media yang berbentuk papan segi empat yang di dalamnya terdapat wadah kecil untuk menempatkan koefisien dari suatu persamaan dengan menggunakan angka. Yang kedua, model pembelajaran CIRC. Kessler dalam H5 2014 halaman 29 menyatakan bahwa model pembelajaran CIRC menggabungkan pembelajaran baru dalam arti membaca melalui tulisan dan menggabungkan latihan membaca dan menulis.
Yang terakhir, literasi matematika. Menurut Bobby yang dikutip oleh Nabilah dan Wardono tahun 2021 halaman 121, literasi dalam matematika berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tinjauan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behavioristik. Menurut Amsari tahun 2018 halaman 53, dua aspek terpenting dari teori behavioris adalah input dan output. Dua jenis input adalah stimulus dan respon. Teori ini berpendapat bahwa input dalam bentuk stimulus dan output dalam bentuk respon sama-sama penting untuk belajar. Apapun yang ditawarkan guru kepada siswa berfungsi sebagai stimulus, dan reaksi apapun yang dimiliki anggota kelas terhadap stimulus itu berfungsi sebagai respon mereka. Tidak perlu memperhatikan proses yang terjadi antara stimulus dan respon karena tidak dapat diamati atau dikuantifikasi. Stimulus dan respon adalah apa yang dapat dilihat, oleh karena itu apa yang diberikan stimulus dan apa yang diterima oleh siswa atau respon. Penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Wanasari oleh Martina Desi, pemanfaatan model pembelajaran CIRC dengan alat peraga lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab permasalahan matematika pada mata pelajaran segi 4 dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. Penelitian yang dilakukan oleh Widianti tahun 2018 menyimpulkan bahwa dengan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan diterapkannya media pembelajaran koin ajaib terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa yang dibuktikan dengan uji hipotesis. Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu berawal dari permasalahan saat pembelajaran, yaitu kemampuan kognitif yang heterogen, lalu kemampuan literasi matematika yang rendah sehingga menyulitkan proses pembelajaran. Pembelajaran tampak kurang menarik dan membosankan sebagai akibat dari ketidakmampuan pendidik untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan ketidakmampuan mereka untuk memilih praktik pembelajaran yang menarik dan aktif. Peneliti menawarkan solusi atas permasalahan tersebut, khususnya pembuatan media pembelajaran berupa alat peraga yang akan datang. Perangkat pembelajaran divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli sebelum digunakan. Alat peraga dapat diuji di ruang kelas setelah dianggap memenuhi syarat. Sedangkan jika alat peraga belum dinyatakan layak, akan diperbaiki sesuai saran yang diberikan. Alat peraga ini akan dicoba dengan menggunakan model pembelajaran CIRC agar pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Selanjutnya, jenis penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D. Pada penelitian ini pengembangan ini didasarkan oleh kebutuhan lalu menghasilkan suatu produk tertentu dan kemudian diuji keefektifan produk tersebut. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP, sedangkan sampel penelitiannya ada satu kelas dari siswa kelas 8. Prosedur pengembangan. Yang pertama, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Namun pada penelitian ini, penulis hanya sampai pada tahap pengembangan, karena untuk pada tahap penyebaran membutuhkan biaya yang sangat besar. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu ada wawancara, observasi, dan angket. Tahapan analisis dalam penelitian ini ada yang pertama, analisis data variabel ahli, yang kedua, analisis data angket, yang ketiga, analisis tes soal. Desain uji coba produk. Pada tahap desain produk, peneliti memulai desain produk yang akan dikembangkan yaitu alat peraga papan SPLDV, di mana alat peraga ini akan terbuat dari triplek atau akrilik. Akrilik ini untuk dasar dari alat peraga, kemudian peneliti merancang desainnya meliputi warna, penempatan, dan lain-lain. Lalu terdapat kotak kosong yang akan terbuat dari akrilik, lalu kotak-kotak kosong tersebut akan diisi angka. Angka ini akan terbuat dari bahan plastik, lalu membuat banyak angka untuk memasukkan ke dalam kotaknya. Yang terakhir ada referensi. Referensi dari penelitian ini tertera pada layar presentasi.
Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.